Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan bagi kita hari ini dengan satu tema berbicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari Yosua 1 ayat 6, 7, 9, dan 18. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara, kebenaran ini kita melihat ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua. Siapakah Yosua ini, saudara? Jika kita melihat bahwa Yosua ini merupakan pembantu yang akrab dan setia bagi Musa selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Nanti kita bisa baca di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13 dan juga pasal 24 ayat 13 dan seterusnya. Yosua ini adalah juga seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dia telah ditugaskan sebagai pengganti Musa. Bilangan 27 ayat 18 sampai 23, juga Ulangan 34 ayat 9. Dan sekarang kita melihat, saudara, bahwa sesudah Musa mati, Allah memanggil dia untuk menuntun umatnya memasuki tanah perjanjian. Jadi Yosua ini adalah pengganti Musa untuk menuntun bangsa Israel, umatnya, umat Allah memasuki tanah perjanjian. Dan nama Yosua sendiri itu artinya adalah Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Jika kita belajar dari kebenaran ini, saudara, kita akan melihat dan meneladani Yosua bagaimana caranya menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam berbagai situasi yang kita hadapi, karena seperti Yosua dalam bagian ini tidak gampang bagi dia menggantikan Musa, seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat, pemimpin bangsa Israel. Tetapi kita mau belajar bagaimana caranya Yosua dia menguatkan dan meneguhkan hatinya, ya, dan ini bisa menjadi teladan bagi kita. Yaitu yang pertama, caranya adalah kita harus percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan. Nanti kita bisa baca di dalam Yosua pasal 1 ini ayat 3 sampai 5 dan juga nanti di dalam ayat 9c. Ya. Ayat 9c dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi yang pertama adalah supaya hati kita tetap kuat dan teguh di dalam segala situasi atau apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus percaya kepada janji Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Ya, karena dikatakan di sini, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, Allah tidak pernah berbohong, ya, dan Allah tidak pernah lalai akan janjinya.
Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kehadiran Allah yang tetap dengan kita itu kini menjadi nyata melalui anaknya Yesus Kristus. Matius 1:23 dan juga melalui karunia Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh hati kita di dalam Tuhan, di dalam berbagai situasi yang kita hadapi adalah, selain kita percaya ke dalam penyertaan Tuhan, maka yang kedua kita harus taat dalam jalur atau dalam rel firman Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu jelas dalam ayat yang ke-7 tadi ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, bahkan dikatakan juga di sini Yosua dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya. Bertindak hati-hati. Bagaimana supaya kita mampu tidak menyimpang ya ke kanan atau ke kiri dari jalan Tuhan, supaya kita bisa tetap taat atau berada di dalam jalur atau rel firman Tuhan itu, maka kita harus bertindak dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan di dalam firman Tuhan. Inilah pesan Tuhan kepada Yosua, saudara. Bertindak hati-hati dalam menaati seluruh hukum Tuhan. Firman Allah yang tertulis di dalam kitab Taurat, kita bisa lihat itu di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 itu, di situ harus menjadi kekuasaan tertinggi yang bertentangan dengan semua gagasan, tradisi atau agama manusia. Tetapi prinsip ini berlaku bagi orang percaya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita terus boleh mampu menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yang ketiga, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, ayat 8 ya, jelas dan dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Jadi supaya kita bisa tetap teguh, kita tetap kuat di dalam segala situasi hidup kita, atau kuat dan teguh di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Maka kita harus merenungkan firman Tuhan senantiasa, siang dan malam. Maka itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu adalah sikap terhadap Taurat Tuhan, atau sikap kita terhadap firman Tuhan. Merenungkan di sini berarti itu adalah membaca di dalam hati kita, kemudian kebenaran itu akan berbicara kepada diri kita sendiri, sementara kita berpikir, merenungkan kebenaran itu. Dan hal ini meliputi bagaimana kita memikirkan firman itu, jalan-jalan Allah itu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, saudara, menerapkannya. Ya. Menerapkan kebenaran itu, firman Tuhan itu, di dalam atau kepada seluruh kehidupan kita. Jadi ketika kita dikatakan merenungkan firman Tuhan, ya, kita membaca di dalam hati dengan sungguh-sungguh, kemudian kita pikirkan, ya, dan kita merenungkan, memikirkan kebenaran itu, dan juga jalan-jalan Allah itu, serta kita harus terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka dengan demikian, saudara, kita akan menjadi kuat dan teguh di dalam hidup kita. Dan merenungkan firman Tuhan itu memiliki berkat yang sangat banyak bagi kita, saudara. Berkat yang akan kita dapatkan dari merenungkan firman Tuhan itu yang pertama adalah membuat kita itu jadi bertindak hati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Artinya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
kita jadi menyadari bahwa dan memahami apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau sebaliknya. Jadi kita tidak gegabah dalam mengambil segala jalan kita ataupun keputusan yang kita buat. Kita mampu menyadari dan memahami apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, atau justru sebaliknya. Nah, berkat yang kedua itu adalah berhasil dan beruntung. Ya. Berkat yang kedua dalam merenungkan firman Tuhan menyatakan kita akan berhasil dan beruntung di dalam Yosua 1:8 tadi ya. Jadi orang-orang yang merenungkan firman Allah dan hukumnya siang dan malam, maka dia akan berhasil dan beruntung karena mereka memiliki hikmat untuk hidup benar dan mencapai tujuan Allah bagi hidup mereka. Saya melihat ini contohnya dalam Alkitab itu adalah Yusuf ya. Ketika dia merenungkan firman Tuhan setiap hari sehingga ada penyertaan Tuhan bagi dia dan segala apa yang dibuatnya itu dikatakan berhasil atau diberkati oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, manfaat atau tujuan dari kita merenung atau berkat bagi kita dalam merenungkan firman Tuhan adalah membuat kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ketika kita terus merenungkan kebenaran itu dalam hidup kita, menerapkannya, maka kita akan tetap kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, dalam menjalani hidup kita ini, ya, yang pertama, jadilah kuat, jadilah berani dan tekun, dengan tetap percaya pada janji dan penyertaan Tuhan. Mari kita taat kepada firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang kedua, jadikan firman Allah menjadi penuntun utama untuk kepercayaan dan kelakuan kita, saudara. Terutama di dalam menjalani seluruh hidup kita. Jadikan firman Tuhan itu menjadi penuntun utama, menjadi patokan utama untuk kepercayaan dan segala perbuatan kita di dalam menjalani hari-hari atau hidup kita. Yang ketiga, mari kita menyiapkan atau menyediakan waktu kita untuk terus belajar, ya, mempelajari dan merenungkan firman Allah itu setiap hari. Ya, mungkin melalui saat teduh kita tiap-tiap hari. Yang keempat, kita harus memutuskan untuk mencari kehadiran Allah, merenungkan firman Allah itu dengan sungguh-sungguh setiap hari, seumur hidup kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi perlindungan bagi kita. Ya. Itu menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita. Jadi, saudara, itulah yang menjadi renungan kehidupan atau renungan pengharapan bagi kita. Biarlah ini sungguh boleh memberkati kita dan membuat kita untuk tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Apapun situasi hidup kita, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.